Nazila dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dengan adanya video ini, bertujuan untuk memenuhi tugas SPI atau Sejarah Peradaban Islam, membahas tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, saya akan membahas tentang dinasti Umayyah. Sejarah singkat dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Pendirinya adalah Muawiyah, putra dari Abu Sufyan, yang dulunya pernah menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian masuk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan oleh masyarakat Islam dari Madinah. Pada mulanya, Muawiyah adalah gubernur Syria yang berkedudukan di Damaskus. Ia memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib hingga Ali wafat dibunuh oleh Khawarij. Para pengikut Ali kemudian mengangkat Hasan, putra sulung dari Ali, untuk menjadi khalifah baru. Tetapi Hasan yang tidak ingin berkonflik dengan Muawiyah membuat perjanjian perdamaian bersama Muawiyah. Pada akhirnya, Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat muslim pada saat itu. Hasan dan keluarganya pergi untuk mengasingkan diri. Namun, kaum Muawiyah terus saja memburu Hasan, dan pada akhirnya Hasan wafat karena diracuni. Muawiyah ibnu Abi Sufyan memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Lalu ia juga mengganti sistem pemerintahan yang dulunya sistem demokrasi menjadi ke sistem monarki. Sesuai dengan keinginannya untuk membangun sistem pemerintahan monarki Islam, Muawiyah kemudian menunjuk anaknya Yazid sebagai putra mahkota. Sikapnya yang menunjuk putra mahkota ini akhirnya menjadi model dan diikuti oleh seluruh penguasa Umayyah sesudahnya. Muawiyah dipandang sebagai pendiri sistem monarki dalam sejarah politik umat Islam. Tradisi demokrasi kesukuan nenek moyang bangsa Arab seketika itu pun hilang dan digantikan dengan pola kekuasaan individu otokrasi. Muawiyah sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah dipandang berhasil menciptakan budaya baru dalam sistem pemerintahan negara dan kehidupan beragama. Apa saja budaya baru tersebut? Di antaranya yakni yang pertama, membangun dinas pos termasuk penyediaan kuda dan perlengkapannya. Yang kedua, mengangkat hakim sebagai profesi. Yang ketiga, membuat anjing di dalam masjid untuk menjaga keamanan dari serangan musuh saat melaksanakan ibadah. Kemudian diteruskan oleh Khalifah Abdul Malik dengan mencetak mata uang sendiri dengan menggunakan tulisan Arab sebagai pengganti mata uang Persia. Lalu dilanjut oleh Walid, putra dari Khalifah Abdul Malik. Ia membangun panti asuhan untuk orang-orang yang cacat dan infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah dan masih banyak sebagainya. Kemudian adalah budaya Arab dan Eropa. Dengan dikuasainya beberapa kota besar di Eropa, terutama Spanyol, maka budaya Arab Islam secara langsung telah bersentuhan dengan budaya Eropa. Selama dinasti Umayyah ini, dapatlah dicatat kemajuan yang dicapainya, terutama terkait dengan kehidupan budaya Arab yang secara dominan memberi warna kepada budaya Arab Islam di kemudian hari. Dengan demikian, betapapun sistem pemerintahan monarki yang dijalankan oleh para khalifah dinasti Umayyah yang bersifat absolut otoriter, yang ternyata sangat berbeda jauh dengan sistem pemerintahan sebelumnya, yakni sistem Khulafaur Rasyidin yang demokratis egaliter.
pertumbuhan dan perkembangan budaya Arab pada masa ini cukup menonjol dan dapat mengantarkan kemasyhuran dinasti sesudahnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan menerjemahkan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mandat ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yakni paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dan dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Pada abad ke-7, terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad, yakni dari dinasti Umayyah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah, yang notabene korupsi. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembagian kelas masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan menurut Jarzid Zaidan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelas khusus dan yang kedua adalah kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, para pembesar negara, para petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudara, penguasa, buruh, dan petani. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama bisa disebut dengan pengaruh Persia pertama. Periode yang kedua yakni disebut dengan pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga adalah pengaruh Persia kedua. Periode yang keempat, kekuasaan Bani Saljuk dalam pemerintahan atau bisa disebut dengan pengaruh Turki kedua. Dan yang periode kelima merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai dengan 754 Masehi.
Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pada tahun 754 sampai dengan 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Khalifah al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan di daerah-daerah perbatasan. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakkil. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraannya. Praktek orang-orang yang dulunya muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit yang profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat. Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbasiyah yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah. Yang pertama adalah dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintah Bani Abbasiyah menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada Bani Abbasiyah ada jabatan wazir yang dibawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang terakhir, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelumnya, pada dinasti Umayyah, belum ada tentara khusus yang profesional. Yang selanjutnya adalah bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan astronom. Sedangkan bidang-bidang ilmu pengetahuan keagamaan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, salah kata, atau kurangnya materi, saya meminta maaf. Untuk kritik dan saran bisa diutarakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.